Hujan turun sejak sore, seperti tirai tipis yang menutupi langit Jakarta dengan warna kelabu. Di dalam rumah megah bergaya kolonial itu, suasana aneh mengisi udara. Bukan duka, bukan pula kehilangan. Meski 7 hari lalu seseorang telah dikuburkan dengan doa dan linangan air mata. Almira berdiri di depan jendela besar yang menjulang hingga langit-langit. Hijab hitamnya basah oleh embun jendela yang ia sentuh tanpa sadar. Tangannya bergetar halus, bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Perasaan ditinggalkan, dicampakkan, dan tidak sepenuhnya memahami kenyataan yang menimpanya. 7 hari sejak Ryan, suami yang ia cintai selama bertahun-tahun, dimakamkan. 7 hari sejak hidupnya berubah menjadi ruang kosong yang penuh tanda tanya. Namun di rumah ini, tidak ada kesedihan, tidak ada doa, tidak ada kenangan yang digenggam. Hanya ada penantian. Dan penantian itu bukan untuk mendoakan Ryan, tetapi untuk warisan. Sofa beludru berwarna gading terasa dingin di punggung Almira ketika ia duduk perlahan. Berseberangan dengannya, 2 wanita terpandang dalam pakaian hitam mahal duduk dengan punggung tegak, wajah bersolek sempurna. Mereka adalah wanita yang seharusnya menjadi keluarga. Seharusnya, tapi sejak awal pernikahan tidak pernah menerima keberadaan Almira. Nadira, ibu mertua yang hidungnya selalu sedikit terangkat seolah mencium bau tidak sedap. Dan Dara, adik ipar yang memandang Almira seperti barang murah yang ikut numpang di rumah. "Pak Samir terlambat," gumam Dara sambil memainkan ponselnya. "Harusnya dia sudah di sini. Setengah jam lagi aku ada acara, Bu." Nadira menatap jam arlojinya, lalu mengalihkan pandangan ke Almira. Mata itu tajam, seolah berkata, "Kau tidak pantas duduk di sini." Almira menunduk. Ia mengingat suara Ryan dalam minggu-minggu terakhir hidupnya. Suara serak, penuh rahasia yang belum ia pahami. "Jika suatu hari aku melakukan hal yang menyakitimu, kumohon tetap percaya padaku. Aku melakukannya untuk melindungimu." Saat itu Almira mengira Ryan hanya sedang berbicara soal penyakitnya, bukan sesuatu yang akan menjungkir balikkan seluruh hidup mereka. Pintu utama berderit. Terbuka. Seorang pria berjas hitam rapi masuk dengan langkah tak tergesa. Wajahnya tenang, sikapnya formal. Dialah Pak Samir, pengacara pribadi Ryan. "Selamat siang semuanya. Maaf membuat kalian menunggu. Hari ini saya diamanatkan untuk membacakan surat wasiat almarhum Tuan Ryan." Nadira dan Dara langsung duduk lebih tegak, seperti siswa yang menunggu pengumuman kelulusan. Almira justru menahan napas, bukan karena mengharapkan apapun, melainkan karena ingin mendengar sesuatu. Kalimat terakhir dari suaminya, atau sekedar tanda bahwa dirinya berarti. Pak Samir membuka berkas tebal dari tas kulitnya. Ia membaca beberapa kalimat hukum yang panjang, membuat ruangan terasa semakin berat. "Baik, kita akan langsung masuk ke bagian pembagian aset." Itu kalimat yang ditunggu oleh 2 wanita itu. "Untuk ibu saya, Ibu Nadira." Suara Pak Samir tenang. Tetapi Almira melihat dari tatapannya ada sesuatu yang tidak biasa. Seperti beban moral. Nadira tersenyum, tipis, tapi penuh kemenangan. Almarhum mewariskan seluruh aset perusahaan yang terdaftar atas nama keluarga. Rumah utama yang saat ini Anda tinggali, serta 3 kendaraan mewah. Dara menahan napas, lalu tersenyum bersamaan dengan ibunya. "Untuk adik saya satu-satunya, Dara. Portofolio investasi, apartemen mewah di pusat kota, serta rekening deposito khusus." Dara memeki pecil, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Manja, kenak-kanakan, tapi puas. Almira menunduk, dadahnya nyeri. Apakah Ryan benar-benar melupakan dirinya? Apakah cinta yang ia rasakan selama ini hanyalah cermin ilusi? Pak Samir kembali berdehem. Wajahnya berubah.
lebih tegang, lebih canggung. Dan terakhir, untuk istri saya tercinta, Almira. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar teman-teman menonton dari daerah mana saja. Aku ingin tahu seberapa jauh kisah ini bisa menjangkau hati-hati yang sedang diuji. Dan kalau kalian suka kisah dengan alur kejutan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kasih like, dan komentar agar kisah-kisah berikutnya bisa terus hidup. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai. Kata tercinta itu seperti pisau yang menusuk pelan. Sebuah kasih sayang yang terdengar terlalu pahit setelah apa yang sedang terjadi. Almira menatap Pak Samir dengan mata merah. Almarhum mewariskan sebuah rumah tua di Desa Sukamaju. Rumah tua di desa antah berantah yang bahkan belum pernah dia dengar. Nadira tertawa terlebih dahulu. Bukan tawa kecil, tapi tawa besar, bertahak-tahak menggema di seluruh ruang tamu. Rumah tua di kampung. Ya Allah. Ia menepuk tahannya sampai air mata keluar karena menahan tawa. Ryan akhirnya sadar tempatmu yang sebenarnya. Darah menimpali. Aku bahkan tidak tahu di mana itu. Cocok biar dia tinggal di sana sama tikus-tikus sawah. Almira merasa pipinya panas. Bukan karena malu, tapi karena hancur. Ia memikirkan Ryan, suami yang menghapus air matanya setiap kali ibunya menghinanya. Suami yang memeluknya saat keadaan sulit. Suami yang mengatakan bahwa ia ingin melindunginya. Dan kini, warisan terakhirnya adalah ini. Rekening pribadi almarhum juga telah digunakan untuk melunasi beberapa kewajiban perusahaan. Tidak ada aset lain. Hanya itu. Hanya itu. Almira seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kata-kata Ryan dulu terngiang-ngiang kembali. Tetapi kini terdengar seperti kebohongan besar. Suamiku, mengapa? Pak Samir menutup berkas itu tergesa-gesa. Tugas saya selesai. Saya mohon diri. Ia tidak berani menatap Almira. Itu yang paling menyakitkan. Bahkan saksi terakhir Ryan pun tampak tidak bisa memberi jawaban. Begitu pintu tertutup, tawa Nadira berhenti. Matanya berubah menjadi dingin seperti batu hitam yang memantulkan cahaya bara. Kamu dengar itu, Almira? Suaranya rendah, beracun. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Jadi, untuk apa kamu masih duduk di rumah ini? Almira berdiri perlahan, tubuhnya lemas. Bu, ini rumah saya juga. Saya tinggal di sini bersama Ryan. Dulu, bentak Dara. Sekarang ini rumah kami. Dan kami tidak mau satu udara dengan wanita pembawa sial seperti kamu. Dara, cukup. Almira mencoba berbicara, namun suaranya pecah. Oh, kenapa? Mau ngadu ke Ryan? Dara mendekat, wajahnya sinis. Maaf, dia sudah mati. Itu kalimat yang mematahkan sisa kekuatan Almira. Nadira menarik tangannya kasar. Malam ini juga kamu pergi. Tapi Bu, di luar hujan, saya harus kemana? Ke rumah rongsokanmu, ke desa itu. Itu tempatmu sekarang. Dara berlari ke lantai atas mengambil koper Almira yang dulu ia bawa ketika menikah. Koper itu dilempar begitu saja ke lantai marmer. Pakaian berserakan keluar dari resleting yang rusak. Ambil, seru Dara. Nadira membuka pintu besar rumah itu dengan keras. Suara hujan seperti gemuruh. Ia mendorong Almira keluar tanpa ampun. Kaki Almira terpleset, tubuhnya jatuh ke genangan air. Koper penyok itu dilempar menyusul, memercikan lumpur ke hijabnya. Pintu dibanting, kunci diputar. Hening. Hanya suara hujan. Hanya suara hatinya yang retak. Ryan, apa yang kamu lakukan padaku? Almira berdiri perlahan, menggigil. Ia memegang secari kertas yang tadi diberikan Pak Samir, alamat rumah tua itu. Dengan sisa tenaga, ia menyeret koper itu menuju jalan raya, menuju terminal, menuju kegelapan yang tidak ia mengerti.
Terminal antar kota tampak seperti dunia lain. Aroma solar, keringat, dan suara klakson seperti memukul-mukul pikirannya. Almira dengan hijab basah dan koper berlumpur berdiri di tengah hiruk-pikuk itu seperti bayangan kesepian. "Ke Sukamaju, Bu." Petugas loket mengerutkan kening. "Bus kami tidak sampai sana. Turun di pertigaan antara. Dari situ cari ojek kalau masih ada." Almira membeli tiket dengan uang terakhir yang ia punya. Uang yang ia simpan untuk membeli bunga tabur di makam suaminya. Ironis. Bus ekonomi malam itu penuh sesak, panas dan bau. Almira duduk di dekat jendela retak, memeluk dirinya sendiri sambil menatap gelap di luar. Setiap guncangan jalan berlubang seperti mengguncangkan hatinya yang sudah remuk. Air matanya jatuh diam-diam. "Kenapa, Ryan? Kenapa kamu tinggalkan aku begini?" Bus merayap melewati malam. Dan di antara deru mesin, sebuah kenangan muncul. Kenangan yang kini terasa seperti teka-teki Tuhan. "Jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang menyakitimu," suara itu lembut saat mereka duduk di taman belakang rumah itu, "aku melakukannya untuk melindungimu." Almira menutup mata. Kalimat itu kini terasa seperti ironi terbesar dalam hidupnya. Pelindung apa yang membuatnya diusir seperti pengemis? Fajar baru menyingsing ketika bus berhenti di pertigaan sepi di tengah hamparan sawah. Almira turun, sendirian. Udara desa dingin menusuk pori, jauh berbeda dari panas kota. Hanya ada satu warung kecil. Seorang bapak tua memandang Almira dengan heran. "Nyari siapa, Bu?" "Rumah peninggalan di Desa Sukamaju." Bapak itu menghela napas. "Oh, rumah tua itu. Rumah hantu itu. Sudah kosong puluhan tahun." "Rumah hantu?" Almira menelan ludah. Ia berjalan 3 kilometer ke dalam desa, menyeret koper yang tak lagi bisa bergulir. Lumpur menempel di gamisnya. Hijabnya kotor. Wajahnya pucat. Sesampai di ujung desa, ia melihat rumah itu. Dan hatinya hancur untuk kesekian kalinya. Rumah itu lebih buruk dari kata tua. Cat terkelupas, atap bocor, jendela pecah, ilalang setinggi pinggang menutupi halaman. Seolah waktu menguburnya dalam kesunyian. Almira terduduk. Lelah, kosong, putus asa. Namun ketika ia menunduk, matanya menangkap sesuatu. Di tengah reruntuhan itu, ada satu pot tanah liat, dan di dalamnya tumbuh bunga melati putih, segar, bersih, terawat. Padahal tidak ada satu bagian pun dari rumah ini yang terlihat hidup. Angin membawa aroma lembut melati ke hidungnya. Aroma yang sama dengan lilin aromaterapi yang dulu Ryan berikan padanya. Tangan Almira gemetar. Ia memindahkan pot itu pelan. Di bawahnya terdapat sebuah kunci kuningan tua. Terlalu kebetulan. Terlalu sengaja. Suara Ryan tergiang. "Kalau suatu hari kita bangkrut dan harus tinggal di gubuk, aku sembunyikan kuncinya di bawah pot melati." Waktu itu Almira tertawa. Sekarang hatinya berdebar. Apakah ini rencana? Dengan sisa tenaga, ia membuka pintu rumah tua itu. Dan dari dalamnya tercium aroma yang paling ia kenal. Aroma tembakau pipa milik Ryan. Aroma yang tak mungkin muncul dari rumah kosong puluhan tahun. Almira memegang dada. "Ya Allah, Ryan, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Udara dari dalam rumah itu mengalir keluar seperti hembusan napas panjang yang terperangkap selama bertahun-tahun. Aroma debu, kayu lapuk, dan kelembapan memenuhi hidung Almira. Namun di balik semua itu, aroma tembakau pipa milik Ryan tetap muncul samar-samar.
Aroma itu menghantam kenangan. Kenangan tentang malam-malam ketika Ryan duduk di ruang kerjanya yang hangat, membaca berkas, mengecup dahinya sebelum ia tidur. Kenangan tentang laki-laki yang ia kira telah mengkhianatinya. Dan kini aroma itu muncul di sini. Di rumah yang tak pernah ia datangi, di desa yang bahkan tidak ada di peta ingatannya. Ryan pernah berada di sini beberapa waktu yang lalu. Jantung Almira berdetak cepat. Apakah rumah ini bukan kebetulan? Apakah semua penghinaan itu sengaja dibiarkan terjadi? Apa maksud Ryan? Ia melangkah perlahan masuk ke ruang tamu. Lampu tidak menyala. Senter kecil dari ponselnya yang nyaris mati hanya memberi lingkar cahaya kecil. Debu berterbangan. Kain putih menutupi perabotan lama seperti hantu-hantu yang menunggu sejak lama. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Suaranya menggema seperti ada yang mengikutinya dari jauh. Ryan, suaranya hampir seperti doa. Kalau ini rencanamu, aku mohon beri aku petunjuk. Ia berjalan lebih dalam. Sebuah lorong sempit tampak mengarah ke ruang lain. Semakin ia melangkah, semakin kuat aroma tembakau itu. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu coklat tua. Almira membuka pintu itu perlahan. Cahaya ponselnya menyapu seluruh ruangan dan ia terkejut. Ruangan itu tidak seperti bagian rumah lainnya. Jika ruang tamu adalah kuburan perabotan, maka ruangan ini hidup, tertata, terjaga. Ada meja jati besar, ada kursi hitam yang masih terasa baru, ada rak buku tinggi dengan beberapa buku yang tampak disusun rapi. Dan di atas meja, ada tempat pipa tembakau kosong milik Ryan. Almira menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir tetapi bukan karena kesedihan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, campuran antara rindu, marah, dan rasa tertusuk oleh misteri yang terlalu besar untuk dikuasai hatinya. Ryan, suaranya pecah. Kalau ini rencanamu, apa yang kau sembunyikan dariku? Ia melangkah mendekati meja. Setiap detailnya tertata terlalu sengaja. Di meja itu ada pena favorit Ryan. Ada sisa abu tembakau di mangkuk kecil. Bahkan ada secari kertas kosong yang tampak baru. Seolah Ryan baru saja keluar 5 menit lalu. Almira menggenggam sisi meja yang dingin. Ya Allah, dia hidup di sini. Pertanyaan itu terlontar begitu saja. Tapi sebelum pikirannya berlarian terlalu jauh, ia merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan sentuhan, tetapi firasat. Firasat bahwa ruangan ini menyimpan jawaban yang lebih besar dari sekedar kunjungan rahasia. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berhenti pada dinding seberang meja. Sebuah lukisan besar tergantung di sana. Lukisan kota berkabut dengan jembatan panjang yang melintasi sungai lebar. Jembatan itu, ia mengenalinya. Ini London. Bisikan itu keluar tanpa sadar. Ryan tidak pernah bercerita soal ketertarikannya pada London. Tapi lukisan ini bukan lukisan murah, bukan pula lukisan lama. Catnya masih segar, figurannya mahal. Mengapa lukisan London ada di rumah bobrok ini? Almira mendekat. Cahaya ponselnya menyapu seluruh ruangan dan ia terkejut. Figura itu terlalu kokoh. Bukan seperti figura yang digantung pakai paku. Hatinya berdetak lebih cepat. Ia menarik sisi bawah figura. Tidak bergerak. Ia dorong perlahan, tetap tidak bergerak. Lalu ia menekan bagian kanan bawahnya sedikit lebih kuat. Ada bunyi klik kecil. Lukisan itu bergerak, berayun seperti sebuah pintu kecil. Ya Allah, ia menutup mulutnya. Di baliknya, sebuah brankas logam digital tertanam di dinding. Brankas yang terlihat baru. Brankas yang menunggu seseorang. Tangannya gemetar. Ia menyentuh panel tombolnya. Brankas itu menyala. Sandi. 6 angka. Ia mencoba tanggal lahir Ryan. Salah. Tanggal lahirnya sendiri. Salah. Tanggal pertemuan pertama mereka juga salah. Air mata menetes. Ryan, tolong aku. Aku tidak mengerti. Lalu satu memori datang begitu saja. Saat pernikahan. Saat tangan mereka bergetar memegang buku nikah. Saat mereka mengucap ijab kabul. Tanggal pernikahan. Tangan Almira gemetar saat memasukkan 6 angka itu. 1, 6, 1, 2,
1, 7. Pi panjang. Lampu kecil berubah menjadi hijau. Brankas itu terbuka. Almira menahan napas dan membuka pintunya. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada sertifikat rumah. Hanya ada 3 benda. Sebotol mineral ukuran sedang, sebungkus biskuit gandum, dan seamplop coklat tipis yang sudah lecak. Almira terdiam. Jantungnya jatuh. Ia hampir tertawa miris. Itu saja? Setelah semua ini, itu saja? Ia meraih amplop itu. Tipis, sangat ringan. Ia membukanya. Di dalamnya bukan surat cinta, bukan pesan terakhir, tetapi tiket pesawat first class dari Jakarta ke London untuk besok pagi atas nama Almira. Almira hampir menjatuhkan amplop itu. London. London? London. Mengapa ke London? Apakah Ryan ada di sana? Apakah ada seseorang yang menunggu dirinya di sana? Apakah di sana jawaban dari semua ini? Ponselnya bergetar tiba-tiba. Ia kaget, padahal baterainya hampir habis. Layar menyala. Ada pesan dari nomor asing. Kode negaranya Inggris. Isinya singkat. Datanglah ke bandara. Jangan bawa apapun selain identitas diri. Tiket Anda ada di brankas di balik lukisan. Kode brankas adalah tanggal pernikahan Anda. Kami menunggu Anda di London. Almira menatap layar itu lama. Tangannya dingin. Pikirannya limbung. Kami. Siapa kami? Dan kalimat terakhir. Semuanya sudah diurus. Ia duduk di kursi kerja Ryan, tubuhnya lunglai. Ia tidak tahu harus menangis atau tertawa. Apakah ia benar-benar berani meninggalkan tanah kelahirannya? Pergi ke kota asing tanpa tahu apapun? Tapi pilihan apa yang ia miliki? Ia tidak bisa kembali ke rumah Nabira. Ia tidak punya keluarga lain. Ia tidak punya uang. Dengan sisa tenaga, ia mencari stop kontak di ruangan itu. Tangannya menyentuh sesuatu. Stop kontak yang terlihat baru. Ia ragu. Tapi ia mencolokkan charger. Ponselnya menyala. Ada listrik di rumah ini. Ryan benar-benar mempersiapkan segalanya. Air matanya jatuh lagi. Ya Allah, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Ia menunggu hingga baterai cukup. Ia berdiri. Ia menatap ruangan itu sekali lagi. Ruang kerja itu bukan sekedar tempat rahasia. Itu adalah pesan. Pergi. Jangan kembali. Percayalah padaku. Kalimat Ryan menggema di kepalanya lagi. Almira mengambil botol air, biskuit, tiket, dan identitasnya. Ia meninggalkan koper besarnya. Pesan itu jelas. Jangan bawa apapun. Ia berjalan keluar rumah itu. Pintu ia tutup perlahan, tidak ia kunci. Tidak perlu. Ia mengambil secari kertas alamat tadi, menyalakan korek api kecil yang ia temukan di meja, membakar kertas itu hingga menjadi abu. Tidak ada jalan kembali. Perjalanan kembali ke pertigaan terasa lebih singkat meski pagi masih gelap. Ketika sampai, ia berhasil menemukan tukang ojek yang mau mengantarkannya ke terminal kota dengan sisa uang terakhir. Sesampainya di terminal, ia berlari menuju bus pertama yang berangkat ke Jakarta. Ia berdiri sepanjang perjalanan, memegang erat tiket itu seperti memegang nyawa barunya. Waktu terus berlari. Pukul 5 lebih, pukul 6 kurang. Ia nyaris kehilangan nafas ketika bus berhenti.
Ia turun bahkan sebelum bus diam sempurna. "Ojek, ke bandara, tolong cepat." Ia tidak punya uang untuk membayar. Ia menjelaskan dengan suara putus-putus. Tukang ojek itu melihat mata Almira yang merah dan penuh kepanikan dan mengangguk. Mereka melaju secepat angin. Almira menangis sepanjang jalan. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut sekaligus berharap. Ketika mereka sampai di bandara, waktu hanya tersisa 30 menit. Ia berlari menuju loket check-in first class. Petugas wanita cantik itu menatapnya dengan heran. Pakaian lusuh, hijab kusut, wajah lelah. "Tiket dan paspor?" Almira menyerahkan. Petugas itu memeriksa. Alisnya terangkat. "First class?" Nada suaranya tidak percaya. Ia menelpon manajer. Seorang pria berjas datang, berdiri tepat di depan Almira, menatap tajam. Almira menahan nafas. Beberapa detik kemudian, manajer itu berkata, "Pesanan ini valid, sudah dibayar lunas. Proses check-in sekarang." Almira hampir ambruk lega. Ketika duduk di kursi first class yang mewah, dengan ruang pribadi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ia memejamkan mata. Air mata jatuh pelan. "Tolong Ryan, beri aku petunjuk. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Ia terbang menuju London, menuju rahasia yang disiapkan suaminya, menuju hidup baru yang ia sendiri tak pernah membayangkan. Ia tidak tahu bahwa setibanya di sana, seseorang telah menunggunya. Seseorang yang mengetahui semua rencana Ryan. Seseorang yang akan membuka pintu menuju kebenaran. Dan kebenaran itu lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bandara Heathrow diselimuti cahaya keperakan yang memantul dari langit mendung London. Kabut tipis menggantung, bergerak perlahan seperti napas kota tua yang tidak pernah tidur. Ketika pintu pesawat terbuka, udara dingin menyusup ke dalam kabin, menusuk kulit Almira hingga ia menggigil kecil. Ini bukan lagi Jakarta. Bukan lagi kota yang ia kenal. Ini dunia lain. Asing, luas, dan penuh tanda tanya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak kunjung stabil sejak pesawat mulai menurunkan ketinggian. Para penumpang kelas 1 melangkah lebih dulu. Almira mengikuti. Langkahnya ragu, kepalanya penuh dengan bayangan Ryan dan pesan singkat yang mengantarkannya kemari. "Kami menunggu Anda di London." Siapa kami? Siapa yang memerintah? Siapa yang tahu rahasia yang bahkan ia sendiri tidak tahu? Ketika ia melangkah ke lorong kedatangan, aroma khas bandara, campuran kopi, logam pesawat, dan kain tebal dari jaket traveler menyambutnya. Suara pengumuman bergema di kejauhan. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah pasti. Semua tampak punya tujuan. Hanya Almira yang tidak. Ia merapikan hijabnya yang kusut sejak perjalanan panjang. Ia memegangi tas selempang kecil, satu-satunya barang yang ia bawa. Ia tidak tahu wajar siapa yang harus ia cari, atau tanda apa yang harus ia lihat. Namun, ia tidak perlu mencari lama. Di ujung lorong kedatangan, tepat di area orang-orang menunggu penumpang, berdirilah seorang pria muda berjaket wol abu-abu dan syal hitam. Rambutnya coklat gelap, dipotong rapi, dan wajahnya tampak ramah. Ramah dalam arti yang dipelajari, bukan alami. Ia tampak seperti seseorang yang terbiasa menyembunyikan sesuatu di balik senyuman. Di tangannya ada sebuah papan kecil bertuliskan, "Mrs. Almira." Jantung Almira langsung mencelos. Dia, pasti dia yang menjemput.
Pria itu melihatnya dan senyum kecil terangkat di sudut bibirnya. Senyum yang tidak sepenuhnya menyambut. Ada sesuatu yang tajam di balik tatapan matanya. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Almira berdiri. Namun, ia tetap melangkah. "Mrs. Almira?" Suara pria itu lembut, berintonasi seperti seorang resepsionis hotel bintang 5. Tapi di dalamnya ada nada waspada. Almira mengangguk. "Iya, ini saya." Pria itu menunduk sedikit, sopan. "Selamat datang di London. Nama saya Nathan." Nathan. Nama Inggris yang umum. Tapi caranya berbicara ada aksen tipis. Tidak sepenuhnya British. Seperti seseorang yang telah lama pindah dan beradaptasi dengan cepat. "Kami senang Anda tiba dengan selamat," katanya lagi. "Kami itu siapa?" Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibir Almira. Nathan tampak tersenyum penuh kesopanan, tetapi hanya bibirnya, bukan matanya. "Kami akan jelaskan di perjalanan. Ada banyak hal yang harus Anda ketahui." Almira mengetatkan genggaman pada tasnya. "Ryan? Apakah dia..." Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. "Semua tentang Ryan akan dijelaskan," jawab Nathan datar, namun tidak dingin. "Tapi bukan di sini." Ia memberi isyarat halus dengan tangan. "Mari, mobil sudah menunggu." Almira mengikuti langkahnya melewati kerumunan. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang semakin dalam, semakin jauh dari hidup lamanya. Nathan berjalan sedikit di depannya. Cukup dekat untuk memberinya rasa aman, tapi juga cukup jauh untuk menunjukkan batas yang ia buat sendiri. Di luar terminal, udara London menyergapnya lebih keras. Dingin seperti bilah tipis yang menyentuh tulang. Orang-orang berserakan membawa koper, taksi sibuk mengantri. Dan di kejauhan gedung-gedung kota tampak seperti siluet raksasa yang menjaga rahasia malam. Lalu ia melihatnya. Sebuah mobil hitam elegan berhenti di jalur khusus penjemputan. Bukan sedan biasa, bukan pula mobil dinas. Ini mobil yang dipakai perusahaan besar, orang penting, atau sesuatu yang jauh lebih besar. Pintu belakang dibukakan oleh supir berjas hitam. "Silakan masuk, Mrs. Almira," ujar Nathan dengan sopan. Almira menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Tapi ia tahu, ia sudah melewati titik tanpa kembali sejak ia membakar kertas alamat itu. Ia melangkah masuk. Interior mobil langsung menyambut dengan aroma kulit mahal dan wangi cendana. Hangat, terlindungi. Tapi bagi Almira justru itulah yang membuatnya semakin gugup. Terlalu mewah, terlalu aman, terlalu dipersiapkan. Nathan duduk di sampingnya, menyenggol tombol di panel samping. Kaca penyekat di antara ruang supir dan mereka naik perlahan hingga menutup total. Privasi penuh. Almira memeluk tasnya. "Nathan, siapa yang menyuruh saya menyebut saya?" Nathan memandangnya beberapa detik. Sorot matanya tidak mengancam, tapi juga tidak benar-benar bersahabat. Ada sesuatu yang ia tahan, sesuatu yang belum boleh ia katakan. Ryan, atau lebih tepatnya, seseorang yang bekerja bersamanya. Almira mengerutkan kening. "Ryan bekerja dengan siapa? Apa maksudmu?" Nathan menatap keluar jendela, seakan memilih kata-kata. "Anda akan segera mengetahui jawabannya." Mobil melaju keluar bandara. Jalanan London membentang. Lampu-lampu kota menerangi malam seperti bintang-bintang rendah di langit. Gedung-gedung modern bercampur dengan bangunan klasik yang kokoh. Almira menatap semuanya dengan tubuh yang masih tegang. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. "Kenapa saya dibawa ke sini? Apa yang Ryan sembunyikan?" Nathan tidak langsung menjawab. Ia menunduk sedikit, tangan terlipat rapi di pangkuannya. "Mrs. Almira,
Sejak Anda menikah dengan Ryan, hidup Anda berubah. Tapi sebagian besar perubahan itu Anda tidak sadari. Almira menoleh cepat. Apa maksudmu? Ryan, suami saya. Kami hidup sederhana. Sangat biasa. Dia bukan siapa-siapa. Nathan menatapnya. Tatapan yang membuat darah Almira serasa berhenti. Tidak, Mrs. Almira, Ryan bukan orang biasa. Kata-kata itu seperti petir yang jatuh tepat di telinganya. Almira menahan nafas. Ryan? Dia hanya pegawai. Tuan Ryan bukan hanya pegawai. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Suaranya menurun menjadi bisikan yang justru membuat jantung Amira semakin berdegup. Dia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Almira memandang Nathan tanpa berkedip. Apa itu sesuatu? Nathan menggeleng pelan. Saya tidak memiliki izin untuk menjelaskan. Saya hanya bertugas membawa Anda ke tempat yang tepat. Di sana, seseorang akan menjelaskan semuanya. Almira merasakan darahnya turun ke kaki. Tangannya gemetar. Nathan memperhatikan lalu berkata halus. Anda tidak dalam bahaya. Tapi Anda harus bersiap mendengar sesuatu yang mungkin akan menggoncangkan cara Anda melihat Ryan. Almira menutup matanya sebentar. Ada harapan, ada ketakutan, ada bayangan takdir yang mulai terbentuk namun belum terlihat jelas. Mobil berbelok memasuki jalan yang lebih sunyi. Gedung pencakar langit menjulang di depan mereka. Puncaknya memantulkan cahaya seperti pedang perak di langit malam. Di kejauhan, Almira melihatnya. Sebuah menara kaca besar, tinggi, megah, berdiri sendiri seperti penjaga takdir. Dan mobil mereka sedang menuju ke sana. Kemana kita pergi? Bisik Almira. Nathan tersenyum kecil. Senyum yang membuat perut Almira terasa mengerut takut. Ke tempat, katanya pelan. Di mana semuanya bermula. Mobil terus melaju mendekati pintu masuk gedung raksasa itu. Almira merasakan nafasnya tertahan. Ia tiba-tiba tahu, apapun yang menantikannya di sana, ini bukan hanya tentang Ryan. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih rahasia. Dan ia sudah berada di dalamnya, terperangkap atau dipilih. Mungkin ia baru akan tahu setelah pintu itu terbuka. Mobil berhenti di depan gedung tinggi itu. Menara kaca berlapis cahaya yang memantulkan kilau lampu kota London. Dari luar, gedung itu tampak seperti istana modern yang ditarik dari masa depan. Tiangnya menjulang kokoh, garis-garis arsitekturnya tajam namun anggun. Dan kaca-kacanya berwarna gelap, seperti diselimuti rahasia yang tidak ingin diungkap. Pintu mobil terbuka. Nathan turun lebih dulu lalu membukakan pintu untuk Almira. Angin malam London kembali menghantam kulitnya, dingin dan menusuk, namun rasa penasaran yang membakar tubuhnya membuat ia tetap berdiri tegap. Silahkan, Mrs. Almira, ucap Nathan sambil memberi isyarat menuju pintu utama gedung. Almira melangkah mendekati pintu kaca raksasa itu. Begitu ia berada dalam jarak 1 meter, pintu itu terbuka otomatis, tanpa suara, tanpa hambatan. Aroma ruangan yang hangat dan mewah langsung menyambutnya. Wangi kulit berkualitas tinggi, kayu cendana, dan sesuatu yang halus, seperti parfum yang hanya dipakai orang-orang berkelas tinggi. Lobi gedung itu terlampau megah. Langit-langitnya menjulang tinggi. Lantainya marmer abu-abu muda yang bersinar seperti cermin. Cahaya lampu gantung kristal memantulkan kilau lembut ke seluruh ruangan. Dan di titik paling mencolok, sebuah logo besar terpasang di dinding marmer berwarna hitam. Aurelian Holdings.
Almira menatap logo itu dengan kebingungan. Dia belum pernah mendengarnya. Perusahaan apa ini? Kenapa ia dibawa ke sini? Dan apa hubungan Ryan dengan gedung sebesar ini? Nathan berjalan di sampingnya memperhatikan ekspresi Almira dengan ekor matanya, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mempersilahkan Almira menuju lift pribadi di sisi ruangan. Lift itu bukan lift biasa. Pintunya terbuat dari logam hitam matte, tanpa tombol. Di sampingnya ada pembaca sidik jari dan sensor wajah. Nathan menempelkan jarinya di sensor. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka. Interior lift seperti kamar privat kecil. Berlapis kayu gelap, lampu kuning hangat, dan layar digital besar di dinding. Ketika pintu tertutup, lift langsung bergerak naik, tanpa menekan apapun. "Kemana kita pergi?" Suara Almira pelan, gemetar. Nathan menatap ke depan. Tingkat paling atas, penthouse. Penthouse, tingkat 70 something. Puncak gedung ini. Almira meneguk ludah. Matanya beralih ke layar digital yang menampilkan ketinggian lift. Angka bergerak cepat. 20, 31, 43, 58, 64. Setiap angka membawa Almira semakin dekat pada sesuatu yang tidak dia mengerti. Ketika lift mencapai lantai tertinggi, gerakannya melambat, lalu berhenti. Pintu terbuka, dan dunia lain menyambutnya. Ruangan itu luas, terlalu luas untuk disebut apartemen. Lantainya terbuat dari kayu oak gelap, jendelanya membentang dari lantai hingga langit-langit menampilkan pemandangan seluruh kota London di bawah mereka. Cahaya neon kota memantulkan di kaca, menari-nari bersama kabut lembut yang bergulung di kejauhan. Di tengah ruangan, berdiri seorang perempuan. Tinggi, elegan, dengan rambut coklat dapur yang disanggul rapi. Ia mengenakan setelan hitam yang sempurna, seperti seseorang yang terbiasa berdiri di ruangan-ruangan penting. Wajahnya anggun, namun sorot matanya tajam, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak, tetapi memilih menyimpannya untuk waktu yang tepat. Ketika Almira melangkah keluar dari lift, perempuan itu tersenyum kecil. Senyum yang profesional, namun ada sesuatu yang lembut di baliknya. "Selamat datang, Almira," katanya dengan suara dalam, tenang, dan penuh kendali. "Saya sudah menunggu Anda." Almira terhenti. "Anda siapa?" Perempuan itu mendekat perlahan. Cahaya lampu membuat garis wajahnya tampak semakin tegas, semakin berwibawa. "Nama saya Elena." Nama itu tidak memberi jawaban apapun, tapi cara ia mengucapkannya penuh otoritas membuat Almira tahu ini bukan orang sembarangan. "Kenapa saya di sini? Apa hubungan tempat ini dengan suami saya?" Elena berhenti di depan Almira. Jarak cukup dekat untuk melihat detail matanya, namun cukup jauh agar masih terasa formal. Ia mengamati Almira sebentar seolah ingin memastikan sesuatu sebelum menjawab. "Apa yang Anda ketahui tentang Ryan?" tanya Elena pelan. Almira mengkerutkan kening. "Dia suami saya. Kami hidup sederhana. Dia bekerja kantoran. Kami tidak punya apa-apa." Elena tersenyum. Senyum yang tidak mengandung ejekan, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang mendengar kebohongan yang ia tahu bukan berasal dari penipu, melainkan dari seseorang yang telah ditipu. "Elena," bisik Almira. Suaranya pecah. "Tolong katakan yang sebenarnya." Elena berbalik, berjalan menuju jendela besar yang menghadap kota. Tangannya bersedekap, namun bahunya tegang seperti menahan beban rahasia yang sudah terlalu lama ia pikul. "Ryan," katanya perlahan, "bukan hanya seorang pegawai biasa. Dia bukan orang kecil. Dia bukan orang yang hidup sederhana." Almira menatap punggung Elena. Nafasnya memburu. "Dia salah satu orang penting di Aurelian Holdings," lanjut Elena sambil melihat Almira lurus-lurus.
Perusahaan ini mengendalikan jaringan bisnis global yang tidak pernah tampil di media. Kami bekerja di balik layar, dan Ryan adalah salah satu aset terpenting yang pernah kami miliki. Almira hampir kehilangan keseimbangan. Aset? Elena menewok, wajahnya serius. Ryan memiliki akses, kemampuan, dan loyalitas yang hanya dimiliki sangat sedikit orang. Dia memimpin proyek yang sensitif, proyek yang tidak semua orang boleh tahu. Almira merasa perutnya mengerut. Kalau dia begitu penting, bisiknya, kenapa dia hidup seperti orang biasa? Kenapa dia tidak pernah bilang apa-apa pada saya? Elena melangkah mendekat, karena dia ingin melindungi Anda. Almira terpaku. Elena, apa maksudmu melindungi saya? Dari apa? Elena menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, sorot matanya melembut. Ryan sedang dikejar, katanya lirih. Ada pihak yang ingin menghentikannya, dan jika mereka tidak bisa menemukan dia, mereka akan mencari Anda. Dunia Almira runtuh seketika. Ada seseorang yang tahu Anda istrinya? Lanjut Elena sambil melihat Almira lurus-lurus. Seseorang yang tidak seharusnya mengetahui. Almira menggeleng-geleng lemah. Tidak mungkin. Ryan tidak pernah. Potong Elena. Dia menyembunyikan Anda. Itu sebabnya hidup Anda tampak sederhana. Itu sebabnya dia tidak pernah membawa Anda ke dunia ini. Dia menjaga Anda, menjauhkan bahaya dari Anda. Almira merasa lututnya melemas. Nathan berdiri di belakangnya memperhatikan dengan tatapan yang sulit dibaca. Dan sekarang, kata Elena sambil melihat Almira lurus-lurus, bahaya itu sudah terlalu dekat. Ruangan terasa berputar. Almira memegangi dada. Apa maksudmu, bahaya? Elena menatapnya lama sebelum menjawab. Ryan menghilang. Darah dalam tubuh Almira seolah berhenti mengalir. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Elena katakan yang sebenarnya. Air mata mulai menggenang. Di mana suami saya? Elena menghembuskan nafas pelan. Itulah alasan Anda dibawa ke sini, katanya lembut. Untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang bisa menemukan Ryan. Almira membeku. Kota London membentang di balik jendela, kelap-kelip lampu seperti lautan rahasia. Dan di tengah semua itu, dunia kecilnya baru saja berubah selamanya. Kata-kata Elena menggantung di udara seperti kabut dingin yang menolak pergi. Anda satu-satunya orang yang bisa menemukan Ryan. Almira berdiri mematung. Rasanya dunia di sekitarnya bergetar. Seakan seluruh ruangan itu menguap dan tersisa hanya dirinya dan keheningan tajam yang menyayat telinga. Ia merasa dadanya sesak, seolah kata-kata itu menekan tulang rusuknya dari dalam. Apa maksudmu saya satu-satunya? Tanyanya lirih. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Saya bahkan tidak tahu pekerjaan suami saya yang sebenarnya. Bagaimana mungkin saya bisa? Karena Ryan meninggalkan sesuatu. Potong Elena halus namun tegas. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang dia percayai sepenuhnya. Almira terdiam. Napasnya tersengal. Dia mempercayai saya sedemikian dalamnya. Elena menatapnya seperti seseorang yang memahami luka Almira lebih dari yang ia akui. Percaya bukan sekedar kata bagi Ryan. Ia membangun seluruh kehidupannya di sekeliling orang yang dia cintai. Dan itu berarti Anda. Kata cinta membuat tubuh Almira terasa goyah. Ia merasakan Nathan mendekat setengah langkah, seolah bersiap jika Almira tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Namun Almira tetap berdiri, meski lututnya gemetar halus. Duduklah, kata Elena lembut. Almira menuruti. Sofa putih panjang itu terasa terlalu empuk, terlalu mahal,
terlalu jauh dari kehidupannya yang sederhana. Seperti semuanya di ruangan itu menolak kehadirannya. Nathan berdiri di belakang, diam, seperti bayangan yang bersiap bergerak bila diperlukan. Ilena duduk di hadapan Almira, menyelangkan kaki dengan anggun. Ada sesuatu yang harus saya tunjukkan. Ia meraih remote kecil dari meja kaca, menekan satu tombol. Layar dinding besar di sisi ruangan menyala, tetapi tidak menampilkan gambar, hanya layar hitam. Kemudian, suara lirih dan serak muncul dari speaker. Suara itu, Almira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Itu suara Ryan. Jika kau mendengar ini, berarti sesuatu telah terjadi padaku. Ilena menundukkan kepala sedikit, memberi ruang bagi Almira untuk menyerap momen itu. Suara Ryan terdengar lelah, pelan, namun jelas. Suara yang dulu menemaninya tidur, suara yang dulu menenangkan hatinya. Kini, terdengar seperti pesan dari dunia lain. Almira, maaf. Ada banyak hal yang tak pernah bisa aku katakan padamu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku ingin kau tetap aman. Air mata Almira jatuh deras. Nathan menatap ke samping, seolah memberi Almira privasi emosional, meski wajahnya tetap waspada. Jika kau di London, berarti mereka sudah menemukanmu. Dan itu berarti waktu kita tidak banyak. Almira menahan napas. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku meninggalkan sesuatu untukmu. Petunjuk pertama. Ikuti itu, dan kau akan menemukan aku. Suara itu berhenti. Ilena mematikan layar. Ruangan kembali sunyi. Sunyi yang memekakan. Almira menunduk. Bahunya berguncang. Air matanya jatuh tanpa ia mampu menahannya. Rasa sakit, marah, rindu, takut, semuanya menumpuk hingga ia tidak bisa membedakan mana yang menyiksa dan mana yang membuatnya bergerak. Ilena memberi Tamancana waktu beberapa detik sebelum berbicara lagi. Petunjuk pertama itu ada di rumah yang Anda temukan di Jakarta. Tapi hanya Anda yang memiliki akses maknanya. Almira mengangkat hati. Saya? Apa maksudnya saya satu-satunya? Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Saya bahkan tidak tahu pekerjaan suami saya yang sebenarnya. Bagaimana mungkin saya bisa... Tiket bukan tujuan. Itu hanya alat untuk membawa Anda ke sini. Yang penting adalah sesuatu yang Anda sentuh saat berada di rumah itu. Almira mengerutkan kening. Apa yang ia sentuh? Botol air? Biskuit? Amplop? Brankas? Lukisan London? Atau tiba-tiba memori itu datang, tajam seperti kilatan cahaya. Figura lukisan. Cara figura itu bergerak saat ia menekannya. Suara klik itu. Ada sesuatu yang terasa aneh ketika ia menyentuh bagian belakang figura itu tadi. Lukisan, bisik Almira. Ilena senyum sangat tipis. Iya. Ryan selalu meninggalkan sesuatu di balik simbol-simbol tempat yang ia anggap penting. London, kata Almira, suaranya mulai stabil. Dia memilih lukisan London sebagai pesan, karena dia tahu suatu hari Anda akan sampai di sini. Almira menelan ludah. Jadi, petunjuk pertama itu ada di lukisan itu. Lebih tepatnya, jawab Ilena sambil bangkit dan berjalan ke meja panjang. Ada di salinan lukisan yang sama yang ia tinggalkan di sini. Ia membuka satu laci besar, mengeluarkan figura lukisan London yang identik dengan yang ada di rumah misterius itu. Hanya saja, figura ini tidak lusuh. Figura ini bersih, mewah, dan utuh. Ilena, suara Almira gemetar. Kenapa ada dua? Karena Ryan selalu merencanakan segalanya 2 langkah lebih maju daripada siapapun. Almira berdiri. Langkahnya tak stabil, tapi tekadnya baru saja menyala. Itu petunjuknya? Iya, dan hanya Anda yang bisa membukanya. Ilena memberi figura itu ke Almira. Figura terasa dingin, terlalu dingin, seolah menyimpan napas Ryan di baliknya.
Hanya Anda. Ulang Elena. Almira melihat figura itu, menyikapi setiap detailnya. Mengingat kembali bagaimana figura pertama bergerak ketika ia menekan sudutnya. Ia menarik napas, lalu menekan titik yang sama, sudut kanan bawah. Figura tidak bergerak. Almira mencoba sisi lain, sudut kiri atas, tidak bergerak. Ia menekan kedua sisi, bagian tengah, atas, bawah, tidak ada. Nathan melangkah sedikit maju, bersiap membantu, namun Elena mengangkat tangannya, menghentikan. Biarkan dia. Almira menutup mata, mencoba merasakan sesuatu yang lebih halus dari sekadar mekanisme. Apa yang Ryan ingin ia temukan? Apa yang selalu ia lakukan di rumah? Apa kebiasaan Ryan yang hanya ia yang tahu? Lalu, Almira tersentak. Ryan punya satu kebiasaan kecil yang tidak banyak orang tahu. Ketika ia memajang lukisan baru di rumah, ia selalu menyentuh bagian belakang figura, mencari penstabil kayu yang sering longgar. Tanpa berpikir, Almira membalik figura itu dan menyentuh bagian belakangnya, dekat penyangga. Dan ada tonjolan kecil. Tonjolan yang bukan seharusnya ada pada figura normal. Aneh. Terasa seperti tombol pencet. Dengan jantung berdebar keras, Almira menekannya. Klik. Figura terbuka. Di dalamnya ada sebuah amplop hitam tebal dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Almira. Jangan takut. Ikuti jejakku. Tangan Almira gemetar keras. Air matanya menetes di atas amplop. Elena dan Nathan membeku, tidak bergerak, seolah waktu ikut berhenti bersama Almira. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kartu kecil. Kartu logam berwarna perak, tipis, dan elegan. Seperti akses kartu perusahaan besar. Namun di atasnya hanya ada satu kalimat terukir. Mulailah di tempat aku pertama kali melihatmu. Almira menatap kata-kata itu lama. Dadanya naik turun tak teratur. Nathan akhirnya berbicara pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Di mana Ryan pertama kali melihat Anda? Almira memejamkan mata. Dan saat memori itu muncul, ia hampir tersungkur. Tidak mungkin. Itu tempat yang tidak pernah ia sangka akan kembali ia injak. Tempat yang menyakitkan sekaligus penuh takdir. Ia membuka mata, menatap Elena dengan tatapan yang kini berubah dari ketakutan menjadi tekad. Saya tahu tempatnya, katanya, pelan. Elena mengangguk. Baik, kita berangkat malam ini. Nathan berdiri tegap. Kartu itu terasa panas di tangan Almira. Seolah Ryan sendiri sedang menggenggamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di London, ia merasa ia sedang melangkah ke arah jawaban. Jawaban yang mungkin akan memulihkan hidupnya atau menghancurkannya. Elena berdiri tegap, tubuhnya memantulkan cahaya dari jendela kota. Wajahnya tampak tenang, tetapi tatapannya menyimpan kesadaran bahwa mereka baru saja memasuki babak paling sensitif dalam hilangnya Ryan. Jika Anda tahu tempatnya, kata Elena, kita harus bersiap. Tempat itu bukan di London, ujar Almira pelan. Nathan, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan, memusatkan perhatian penuh pada kalimat itu. Maksud Anda? Bukan di Inggris. Almira menggeleng. Bukan. Jauh sekali dari sini. Elena menghela napas panjang seakan sudah menduga, namun berharap ia salah. Baik, ceritakan pada kami. Almira duduk kembali, memegang kartu logam itu seperti seseorang menggenggam nyawa terakhir yang tersisa. Tempat pertama kali Ryan melihat saya, ucapnya, suara tersendat. Bukan saat kami berkenalan secara resmi. Bukan saat kami pertama kali bicara.
Ia menelan ludah, menahan kenangan yang tiba-tiba terasa begitu berat. Itu jauh sebelum itu, di sebuah klinik kecil di Jogja, saat saya sedang menunggu hasil tes untuk ibu saya. Nathan dan Elena saling pandang. Almira melanjutkan, "Saya tidak pernah mengingat bahwa Ryan ada di sana. Tidak sampai ia menceritakannya bertahun-tahun kemudian. Katanya, itu pertama kalinya ia melihat saya, diam-diam, dari jauh." Ia mengusap air matanya yang jatuh. Dia tidak menyapa karena saya terlihat sedih. Dan dia bilang, "Aku jatuh cinta pada perempuan yang tidak tahu bagaimana caranya menyembunyikan hatinya." Ruangan hening seketika. Bahkan deru AC pun terasa seperti suara jauh yang tak berarti. Elena mendekat. "Jadi, petunjuk pertama membawamu kembali ke Indonesia?" Almira mengangguk kecil. "Itu artinya?" Nathan berkata pelan. "Ryan sudah tahu sejak awal bahwa suatu hari Anda akan datang ke London, kemudian kembali ke Indonesia. Ryan selalu memikirkan skenario terburuk, dan selalu 2 langkah di depan musuh," jawab Elena. Almira mengangkat wajahnya. "Tapi kalau begitu, mengapa saya di sini? Mengapa dia menyuruh saya ke London kalau petunjuknya ada di Indonesia?" Elena tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela besar, menatap keluar seolah mencari jawaban yang hanya bisa dilihat dari ketinggian 70 lantai. "Elena," Almira memanggil dengan suara gemetar. Elena berbalik perlahan, "Karena seseorang di Indonesia sedang menunggu Anda. Seseorang yang tidak bisa Anda temui jika Anda tidak berada di bawah perlindungan kami terlebih dahulu." Almira membeku. "Siapa?" "Elena, itu belum waktunya," memotong Nathan. Elena memandangi Nathan, pertarungan sunyi terjadi hanya dengan tatapan. Akhirnya, ia mengangguk kecil dan mengalah. "Tentu, belum waktunya." Almira merasakan kecemasan kembali naik ke tenggorokan. "Apa maksud kalian? Siapa yang menunggu saya? Apa semua ini ada hubungannya dengan Ryan menghilang?" Elena menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara yang seperti sutra tetapi mengandung baja tersembunyi. "Almira, Anda tidak hanya datang untuk menemukan Ryan." Ia melangkah mendekat, menatap Almira dalam-dalam. "Ada seseorang yang ingin membunuh Anda." Almira memegang dadanya, tubuhnya menegang. Nathan langsung bergerak setengah langkah maju seolah ingin berjaga. "Namun," lanjut Elena cepat, "Anda aman di sini, aman bersama kami. Tidak ada yang tahu Anda telah tiba di London." "Siapa yang ingin membunuh saya?" Suara Almira pecah. Elena menggeleng pelan, penuh kehati-hatian. "Jika saya mengatakan namanya sekarang, Anda mungkin tidak akan percaya. Atau tidak siap," tambah Nathan. Almira memejamkan mata. Tubuhnya terasa ringan, seolah bisa jatuh kapan saja. "Bagaimana semua ini bisa terjadi? Saya hanya istri biasa, kami hidup sederhana, tidak pernah terlibat apapun." Elena menahan bahunya dengan lembut. "Saya tahu, ini tidak masuk akal. Tapi percaya atau tidak, kesederhanaan itu adalah proyeksi, perlindungan, benteng perhayam." Almira membuka mata, menatap Elena dalam-dalam. "Tolong jelaskan padaku, apa yang Ryan sembunyikan?" Elena melirik Nathan sejenak sebelum kembali menatap Almira. "Ryan tidak menyembunyikan siapa dirinya dari Anda. Ia menyembunyikan dunia yang mengejarnya." Almira terdiam. "Dan sekarang," lanjut Elena, "dunia itu hampir menemukan Anda." Ruangan menjadi dingin, sangat dingin. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanya Almira akhirnya. "Jika saya memang satu-satunya yang bisa menemukan Ryan, bagaimana saya memulainya?" Elena mengangguk pelan, memberi hormat pada keberanian yang mulai muncul dari tubuh kurus lelah yang berdiri di hadapannya. "Itu sebabnya Anda harus kembali ke Indonesia, ke Jogja, ke klinik di mana semuanya mulai." Nathan menambahkan dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya, "Tapi Anda tidak bisa pergi sendirian." "Mengapa?" bisik Almira. Elena merendahkan suaranya. "Karena mata-mata yang mencari Anda masih berada di Asia Tenggara. Dan kami tidak tahu apakah mereka sudah tahu Anda hilang dari radar."
Almira menyiring kecil, senyum getir. Jadi saya umpan sekarang? Tidak, Anda bukan umpan, Anda kunci. Kunci dari apa? Elena menatap ke lantai lalu mengangkat wajahnya perlahan. Kunci untuk membuka ruang terakhir yang hanya bisa diakses oleh 2 orang. Almira menelan ludah. 2 orang? Iya, jawab Elena. Ryan dan Anda. Tubuh Almira membeku. Mengapa saya? Tanyanya dengan suara serak. Elena menatapnya lama, kemudian menjawab. Karena Anda bukan hanya istrinya. Almira menahan nafas. Elena mendekat, jarak hanya beberapa langkah. Anda adalah satu-satunya orang yang Ryan percaya lebih dari dirinya sendiri. Almira menutup wajah dengan kedua tangan. Tangis meledak dalam keheningan ruangan penthouse itu. Segala sakit, kehilangan, ketakutan dan cinta yang terbumi selama ini pecah menjadi satu. Nathan memalingkan wajahnya, memberinya ruang. Elena menundukkan kepala, membiarkan Almira mengeluarkan beban yang ia pikul sendirian. Setelah beberapa menit, Elena berkata lembut, "Kita berangkat tepat setelah matahari terbit. Pesawat pribadi sudah disiapkan." Almira mengangkat wajahnya, basah oleh air mata. "Bagaimana jika saya tidak menemukan apapun di Jogja?" Elena menghela napas panjang. "Anda akan menemukan sesuatu. Percayalah, Ryan tidak pernah meninggalkan petunjuk yang buntu." Nathan menambahkan dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya, "Dan kalaupun petunjuk itu berbahaya, Anda tidak sendirian." Almira mengangguk pelan. Tidak ada jalan kembali. Ia harus melanjutkan langkah yang sudah dimulai Ryan. Ia harus pergi ke Jogja, ke tempat pertama kali ia dilihat oleh Ryan. Tempat yang mungkin menyimpan jawaban, atau awal dari ancaman yang sebenarnya. Di luar jendela, kabut London perlahan menipis memperlihatkan kota yang bersinar di bawah bulan. Almira menatap dunia itu, dunia yang bukan miliknya, namun telah mencengkeramnya erat. Besok, ia akan pulang bukan sebagai perempuan yang terusir dan tidak berdaya, tetapi sebagai seseorang yang sedang mengejar bayangan cintanya sendiri. Dan bayangan itu mungkin sedang dikejar oleh maut.